Halo teman-teman, selamat datang kembali di tutorial Microsoft Word untuk pemula. Pada video kali ini kita akan belajar untuk mengolah gambar, yaitu menyisipkan gambar dan mengatur gambar. Mulai dari menyisipkan picture, shape, clip art, smart art, dan juga word art. Oke, langsung aja. Di sini kita sudah masuk di Microsoft Word-nya. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu menyisipkan gambar. Kita masuk ke menu Insert, pilih menu Insert. Terus di sini ada Group Illustration. Di sini ada Picture. Nah, kita akan pakai yang picture itu untuk yang pertama. Picture ini adalah fasilitas menyisipkan gambar dari file gambar yang kita miliki sendiri, baik yang sudah disimpan dalam komputer maupun yang masih berada pada perangkat penyimpanan lainnya seperti flash disk, CD, DVD, kamera digital, atau lain sebagainya. Kita pilih yang picture. Nah, di sini ada dua pilihan, ada disk device dan online picture. Kalau disk device ini dia untuk memilih gambar yang sudah ada di komputer kita. Sedangkan online picture ini adalah untuk memilih gambar yang ada di internet. Jadi kita download dulu gitu ya. Nah, kita akan pilih yang disk device aja. Kita tinggal pilih salah satu gambar yang ingin kita masukkan. Kita pilih Blue Lotus ini. Oke. Kita perbesar aja. Oke, kayak gini. Kita perkecil dulu gambarnya. Caranya bisa pakai di sebelah sini ada titik ini. Kita klik, tahan, klik di mouse, tahan, lalu tarik ke tengah, drag ke tengah, nah, sampai dia kayak gini. Oke, pada saat kita memasukkan gambar, kita otomatis akan masuk ke format Picture Tools. Ke menu format Picture Tools, ini menunya. Nah, di sini kita bisa edit gambar yang kita masukkan sesuai dengan keinginan kita. Contoh di sebelah sini ada color, kita bisa mengubah warnanya. Contoh kita ubah warnanya jadi warna kuning ini. Di sini juga ada banyak, ada artistic effects. Kalian nanti bisa coba-coba sendiri sesuai kebutuhan. Di sini juga ada corrections. Bisa coba-coba sendiri. Selanjutnya di sebelah sini ada picture styles. Selanjutnya di sini ada picture styles. Di sini kita bisa mengubah style gambar kita. Contoh di sini udah disediakan kayak gini. Kita bisa mengubahnya jadi seperti ini. Ini sudah disediakan. Ada banyak, kalian tinggal sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Contoh kita pilih yang ini. Kalau ingin kembali, kita tinggal Ctrl Z aja. Nah, ini template-template yang sudah disediakan. Kalau misalkan kita ingin mengaturnya secara manual, di sebelah sini ini ada border. Border ini untuk mengatur, untuk memberi warna pada garis pinggir. Kita kasih warna merah contohnya. Terus di sebelah sini ada picture effects. Ini untuk memberi efek pada gambar. Di sini ada banyak, ada preset. Kalau kita pilih dia kayak gini. Kalian nanti bisa pilih sesuai kebutuhan kalian. Terus di sini juga ada shadow, ini untuk memberi efek bayangan. Kalian bisa explore. Terus ada reflection, refleksi bayangan kayak gini. Terus ada glow juga. Ada soft edges. Ada bevel. Dan ada 3D rotation juga. Di sini mungkin saya akan beri dia glow aja, warna biru. Nah, kayak gini. Terus selanjutnya di sebelah sini ada position. Position ini adalah untuk mengatur posisi gambar kita pada lembar kerja. Coba satu-satu. Di sini ada posisi untuk dia berada di atas kiri lembar kerja. Ini adalah posisi untuk dia berada di atas tengah lembar kerja, ini di atas kanan lembar kerja, ini di tengah kiri lembar kerja, ini di tengah lembar kerja, ini di tengah kanan lembar kerja, ini di bawah. Maaf, kita scroll dulu atau kita kecilkan aja. Nah, ini dia di bawah kiri lembar kerja, ini di bawah tengah lembar kerja, dan ini di bawah kanan lembar kerja. Kita pilih dia tempatkan di tengah aja. Terus selanjutnya di sebelah sini ada crop. Crop ini untuk memotong gambar. Contoh kita akan potong. Di sini ada crop manual, terus di sini juga ada crop sesuai bentuk yang kita inginkan. Kita pilih yang crop manual aja.
Nah, kalau misalkan kita pilih crop, dia akan ada seperti ini. Terus kita bisa pilih mengatur seberapa besar yang mau kita potong. Contohnya segini. Terus kalau udah, ukurannya kita tinggal enter. Nah, sekarang dia gambarnya jadi kecil. Di sebelah sini juga ada ukuran. Selain kita bisa mengatur dari sini, memperbesar atau memperkecil gambar dari titik-titik ini, di sini juga kita bisa mengatur gambarnya. Contoh, kita atur ukurannya jadi 10 cm tingginya, terus lebarnya 10 cm juga, enter. Nah, maka dia akan seperti ini. Itu untuk pengaturan gambar. Selain itu, di sini juga ada wrap text. Ini pengaturan gambar yang untuk menyesuaikan dengan teks. Kita contoh buat dulu teksnya. Di sini kita buat teks. Contohnya, Indonesia adalah negara terbesar keempat di dunia dengan luas banyak banget. Terus kita perbesar dulu deh biar kelihatan. Terus gambarnya kita kecilin. Terus di sini. Nah, selanjutnya kita masuk ke wrap text. Nah, di sini ada yang pertama ada inline with text. Inline with text ini dia posisi gambarnya berada sebaris dengan teks. Contoh, kita pilih yang inline with text. Lalu kita tempatkan dia di sini kursornya, terus kita pindahkan dia ke sini. Nah, maka dia akan ada sebaris dengan teks Indonesia, terus gambar, terus maaf kita besarkan dulu deh. Seperti ini. Dia posisinya sebaris dengan teks. Kita coba yang lain. Nah, selanjutnya ada square. Square ini dia posisi gambar menimpa dan menggeser bagian dari teks. Kita pilih yang square. Nah, kayak gini. Kalau square dia menimpa teksnya. Selanjutnya kita pilih yang tick. Yang tick ini dia bagian teks yang diberi gambar akan mengikuti kontur gambar. Nah, teksnya yang mengikuti kontur gambar. Jadi kalau misalkan gambarnya bergerak, teksnya yang menyesuaikan. Terus selanjutnya ada behind text. Oh, maaf, ada top and bottom dulu. Ini untuk memposisikan gambar ada di atas dan di bawah. Terus selanjutnya ada behind text. Ini untuk gambar berada di belakang teks. Nah, kayak gini gambarnya jadi ada di belakang. Dia jadi backgroundnya. Dan yang selanjutnya adalah in front of text. Gambarnya berada di depan. Seperti itu. Kita geser ke atas. Oke, seperti ini. Oke, selanjutnya yang kedua, kita pergi ke insert lagi. Yang kedua, kita akan belajar untuk memasukkan shape. Shape ini adalah gambar-gambar dengan berbagai bentuk yang telah disediakan secara default untuk menyisipkannya ke dalam lembar kerja. Nah, ketika kita pencet shape, nah di sini banyak sekali bentuk-bentuk yang bisa kita pilih. Contoh, kita ingin memilih bentuk panah. Klik bentuk panah, terus kita klik di lembar kerja, lalu tarik seberapa besar kita ingin membuatnya. Nah, seperti ini. Ketika kita membuat shape, di sini juga sudah masuk ke format langsung. Di sini kita bisa ubah warnanya, stylenya, terus garis pinggirnya. Di sini juga kita bisa mengubah bentuknya lagi sesuai keinginan kita. Contoh, kita ingin kayak gini. Di sini juga ada untuk memberi efek bayangan, arah bayangan. Kita bisa ubah, tinggal klik-klik aja atau ke sebelah atas. Ini untuk 3D effects. Ada position seperti tadi, wrap text juga. Di sini juga ada untuk mengatur kecil dan besarnya. Sama seperti tadi. Selanjutnya yang ketiga, kita ke insert lagi. Nah, di sini ada icon. Di sini ada icon. Icon ini kalau misalkan di Microsoft 2007 atau di Word 2007 mungkin namanya clip art, tapi di sini icon. Kita pilih icon. Nah, ketika kita pilih icon, maka dia akan masuk ke
menu insert icon seperti ini. Di sini ada banyak, ada menu accessibility, terus ada analytic, ada animal, overall, raw, art, body part, bugs, dan masih banyak lagi ke bawah. Kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalian bisa cari. Ada sport juga. Nah, contoh kita akan pilih satu yang animal contohnya. Contoh kita pilih gambar ikan. Kita klik gambar ikan. Lalu insert, maka dia akan masuk ke sini. Di sini juga sama, kita akan masuk langsung ke format grafik. Di sini kita bisa ubah stylenya, warnanya, terus bisa ubah outline-nya, grafik effects-nya juga kita bisa ubah. Ada position juga, ada wrap text. Di sini juga ada crop dan ada untuk pengukuran bentuk besar kecilnya juga seperti itu. Selanjutnya kita ke insert lagi. Selanjutnya adalah Smart Art. Smart Art adalah fasilitas menggambar struktur dengan beragam variasi bentuk, mulai dari jenis, list, proses, cycle, hierarchy, relationship, matrix, dan masih banyak lagi. Smart Art hanyalah struktur yang masih kosong yang nantinya kita bisa isikan teks sendiri. Contoh, kita pilih Smart Art. Nah, di sini sudah banyak strukturnya. Di sini ada list, proses, cycle, hierarchy, relationship, matrix, pyramid, ada picture, ada office.com juga di bawah. Nah, sekarang kita akan pilih yang relationship. Contoh, kita pilih yang ini aja, equation. Nah, kayak gini. Ini kita bisa edit. Contoh, kita masukkan suami ditambah istri sama dengan anak. Nah, contohnya kayak gini. Kita bisa kecilkan juga. Ini kita bisa close aja. Oke. Oh iya, maaf, tadi saya ada yang kelewat. Sebenarnya ketika kita membuat shape seperti ini, nah ini kita bisa menulis teks di tengahnya. Contoh, kita buat shape baru aja. Contoh, kita insert lagi, terus shape, terus kita pilih yang persegi panjang kayak gini. Terus kita kasih style kayak gini aja. Nah, di sini kita bisa menulis teks. Caranya tinggal klik kanan, terus add text. Contoh, kita tulis di sini manusia. Ini kita bisa edit besar, terus kita ketengahkan, terus kita enter. Nah, kayak gini. Tapi kalau misalkan kalian ingin menambahkan teks yang lebih artistik, kalian bisa ke insert. Nah, di sini ada word art. Kalian pilih word art. Nah, di sini banyak banget pilihannya. Kalian bisa pakai word art. Contoh, kita pakai yang ini. Yang ini aja. Kita di sini bisa tulis manusia. Nah, yang ini kita hapus aja. Ini juga bisa kita edit, perbesar. Di formatnya juga kita bisa edit lagi. Kita bisa ganti stylenya. Nah, kayak gini contohnya. Ini bisa kita edit-edit lagi. Jadi semakin bagus. Kalian bisa explore sendiri. Oke, itu aja mungkin untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya.